Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan untuk edisi hari ini Kamis 24 Juli 2025. Ada sektor konstruksi yang mulai bangkit. Waktunya bullish, ada SMRA, CTRA, ASRI, dan LPKR. Sebelum kita lanjut analisa, jangan lupa untuk dukung terus channel ini ya dengan cara share, like, subscribe, dan komen apabila ada saham yang menarik untuk dibahas. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, kita update IHSG. Hari ini tutup menguat 0,83%. Masih super bullish ya, bikin higher high lagi ya untuk hari ini dan sudah breakout di resisten minornya ya di sekitar 7.500. Saat ini ada di resisten minornya ya. Mudah-mudahan untuk IHSG tetap kuat di 7.500, kemudian ngebase, kemudian akan uji resisten di atasnya di 7.800. Masih cukup ada space yang cukup lebar ya untuk IHSG naiknya ya. Tetapi memang agak riskan juga ya karena dia belum bikin swing low-nya ya. Tapi memang tipikal IHSG seperti itu ya. Ini juga naik-naik terus dengan candle kecil-kecil tapi naik terus ya. Ini juga sama ya. Dan beberapa kali juga bikin gap up seperti ini ya. Untuk IHSG masih sangat bagus. Mudah-mudahan malah dia ngebase dulu ya. Biar nggak terlalu kaget gitu kalau ada turunan kayak gini-gini ya. Mudah-mudahan dia sideways di 7.500 kemudian akan naik perlahan untuk menuju untuk uji resisten di atasnya di 7.800. Oke, untuk saham pertama ada SMRA. Hari ini ditutup nggak ada perubahan 0,0%. Secara trennya dia masih downtrend ya, masih bergerak di bawah MA 200-nya dan belum sama sekali di retest ya. Saat ini sudah bagus ya semenjak turun dari pucuknya ya di sekitar 600-an turun terus ya dan saat ini sudah mulai ngebase di bawah ya. Saat ini sudah bikin ngebase ya ini seperti dia lagi konsolidasi di bawah ya dengan resistennya di 450 untuk supportnya di 350. Secara short term-nya dia sudah bagus ya, sudah bergerak di atas MA 20-nya. Dan kemarin sempat bikin base di bawah, kemudian di break ya dengan volume besar ya ini ya. Dan saat ini koreksi lagi dengan volume kecil dan ini seperti bikin cup and handle ya. Ini cupnya, ini handle-nya di sini dengan neckline-nya di sekitar 414. Untuk volumenya pun masih bagus ya, kemarin break dengan volume besar dan saat koreksi dengan volume kecil ya, lebih rendah dari volume pas saat dia break ya. Untuk momentum MACD-nya sudah bagus ya, sudah golden cross ke atas. Ini Broxum Sumarinya saya tarik dari 15 Juli ya saat dia breakout dengan volume yang besar ya. Ada small akumulasi, yang akumulasi ada MG, XLDX, PDKI, di average 394. Jadi masih belum profit ya, masih BEP. Jadi kemungkinan masih ngumpulin ini untuk MG. Untuk SMRA masih bagus ya. Apabila masih bisa bertahan di MA 20-nya ini konsolidasinya ada potensi untuk SMRA tembus lagi di resisten di atasnya di 450 untuk risk reward-nya cukup menarik ya. Untuk long term-nya dia bisa uji resisten di MA 200 di sekitar 480-an. Untuk SMRA bisa dipantau asalkan dia nggak break lagi swing low-nya ini ya. Akan ada potensi untuk retest kembali resisten di atasnya. Oke, saham kedua ada CTRA. Hari ini ditutup minus 1,06%. Secara trennya dia masih downtrend ya, masih berada di bawah MA 200-nya dan belum pernah di retest ya sekalipun ya. Ini sempat mau retest pun belum sampai sentuh MA 200-nya. Saat ini sudah bagus ya. Dia sudah break dari
downtrend channel-nya ini ya. Ini sempat downtrend parah dan sekarang sudah mulai bikin struktur bullish ya. Ini swing low-nya di sini ya ini ya. Ini udah bikin swing low dan ini lagi sideways ya. Dengan resistennya di 1050, supportnya di 900. Saat ini CTRA baru uji support lagi ya di sekitar 910-an. Untuk CTRA volumenya pun masih bagus ya. Ini sempat candle yang hijau dengan volume yang besar dan saat ini lagi koreksi dengan volume kecil ya. Ini juga pas waktu candle hijau juga lumayan besar ya untuk volumenya. Untuk momentum MACD-nya masih dead cross ya. Untuk Broxum-nya saya tarik dari 24 Juni. Ini kan area sideways-nya ya. Saya tarik dari 4 Juni. Ini netral ya. Yang koleksi ada ZP, ZP, NISQ. Ada asing juga ya. Di average 961. Jadi masih nyangkut sedikit ya. Kemungkinan untuk CTRA bisa buy on weakness ya. Dan apabila ada sentimen positif dan bisa tembus MA 200-nya ini siap-siap bullish kembali ya karena CTRA masih downtrend ya, belum sempat sentuh MA 200-nya. Apalagi sekarang ini IHSG lagi bullish ya. Mudah-mudahan CTRA kecipratan juga ya, nanti bisa bullish tembus MA 200-nya dan mulai untuk bullish trennya. Untuk risk reward-nya masih sangat menarik ya. Sekitar 1:3 ini cukup menarik untuk CTRA. Oke, saham ketiga ada Asri. Hari ini ditutup nggak ada perubahan ya 0,0 dengan candle doji ya. Saat trennya dia masih downtrend ya, masih bergerak di bawah MA 200. Ini sempat retest MA 200-nya kemudian dia turun kembali ya dan saat ini lagi ngebase di bawah ya. Sudah bagus ya karena dia turun cukup jauh ya. Dari sekitar 200-an turun terus sampai ke 98-an ya ini ya dan saat ini sudah membuat channel naik ya ini ya. Apabila kita bikin trennya nih ya channel naiknya ya. Untuk resistennya di 158, untuk support saat ini di swing low-nya di 123 dan saat ini lagi sideways ya. Ini kemarin bikin bullish dan sekarang lagi sideways di atas ini ya. Untuk Asri volumenya pun sudah bagus ya, sudah mulai rame beberapa hari ini dan momentum MACD-nya pun sudah golden cross ke atas. Untuk Asri ada potensi untuk uji MA 200-nya ya di sekitar harga 150-an. Risk reward-nya cukup menarik apabila Asri bisa bertahan di swing low ini ya. Bertahan di MA 20-nya. Untuk momentumnya sudah bagus karena dia sudah bertahan di MA 20-nya ya. Ini ditahan ya. Ini sempat merah terus hijau lagi, merah lagi terus hijau lagi dan sekarang doji dan lagi udah di atas ya ini, udah di atas support resisten minornya ini ya. Apabila dikasih break cukup bagus ya bisa tembus MA 200 sampai di pucuknya di 160. Untuk Asri saya tarik dari 15 Juli ya. Saat ada volume besar ini small distribusi ya. Yang koleksi ada PD, XL, CC, JP di average 140. Jadi masih belum profit juga ya. Masih cukup menarik karena walaupun di atas tapi masih small distribusi ya. Jadi nggak ada distribusi ya. Untuk Asri apabila bertahan di MA 20-nya bisa uji kembali resisten di atasnya di MA 200 dan apabila ditembus dengan volume besar siap-siap uptrend juga ya untuk Asri ya karena belum tembus sama sekali MA 200-nya ya untuk Asri. Oke, saham terakhir ada LPKR. Hari ini ditutup naik 1,19%. Saat trennya dia masih downtrend ya, masih berada di bawah MA 200. Dia sudah turun cukup dalam juga ya ini ya. Dari sekitar 130 kemudian turun terus ini ya.
turun terus dan bikin lower low terus sampai di bawahnya di 75 dan sekarang sudah mulai mantul ya. Sudah mulai mantul dari bottoming-nya di 75 sampai resistennya di 98 ya, sekitar 98-an ya. Dan saat ini lagi sideways ya. Garis moving average-nya 20 dan 50-nya masih saling bersentuhan. Secara momentumnya masih bagus ya, masih bergerak di atas MA 20-nya dan beberapa hari ini ditahan terus ya. Lagi sideways di bawah, untuk volumenya pun sudah mulai rame ya. Sudah bergerak di atas MA volume 20-nya. Untuk momentum MACD-nya sudah golden cross ke atas ya. Untuk LPKR apabila berhasil bertahan di swing low-nya ya, swing low yang ini kemungkinan akan LPKR juga akan uji MA 200-nya ya, karena sektor konstruksi juga belum bullish ya, mungkin akan nunggu momentum untuk sektor konstruksi dan properti untuk bisa tembus MA 200-nya dan kemudian akan memulai bullish trendnya. Untuk LPKR broksumnya saya take dari 2 Juli ya, dari 2 Juli di area sideways-nya ini ya, ada big akumulasi dari AO, FZ, ZP, ZP, ZP di average 84. Jadi masih ngumpulin barang juga ya, masih belum profit di sekitar 84. Untuk LPKR apabila dikasih break 87 cukup bagus ya, apabila teman-teman yang suka buy on breakout bisa uji resisten di atasnya di 95. Apabila yang suka buy on weakness, mending sekalian nawar ya, apabila merah, nawar-nawar di sekitar harga 80-an. Untuk LPKR apabila berhasil bertahan di atas swing low-nya ini, ada potensi untuk uji lagi MA 200 di atasnya. Masih cukup menarik untuk diperhatikan LPKR.